Ya. Mana ya? Najah. Mana dia? Ah, ya situ. Jaga dia, ikat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu jalla wa ala, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluk nahwa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman wa qawli inna allaha yanzilu ila as-sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail wa yanzilu yawma arafah wa yanzilu yawmal qiyamah wa inna jahannama la yazalu yatrahu fiha hatta yad'a 'alayha qadamahu jalla thana'uhu wa qalillahi ta'ala lil 'abdi in mashaita ilayya harwaltu ilaik wa qawli khalaqallahu Adam ala surati wa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fi ahsani surah wa ashbah hadhihi al-ahadith fa'alaika bitaslim wa tasdiq wa tafwid wa ridha wa la tufassir syai'an min hadhihi bihawak fa innal imana bihadha wajib faman fassara syai'an min hadha bihawak wa raddahu fahuwa jahmiyun wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jal. Setiap hadis yang kau dengar maksud sini hadis tentang sifat, hadis tentang sifat bagi Allah Azza wa Jalla.
setiap hadis yang kau dengar tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma lam yablughu aqluk, dan engkau tidak memahaminya atau tidak sampai untuk memikirkannya, ya, tidak sanggup akalmu untuk memikirkannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati para hamba di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia fi thuluthil akhir minal lail, di sepertiga malam yang terakhir. Dan juga Allah turun di hari Arafah. Wa yanzilu yaumal qiyamah, dan juga di hari kiamat. Wa inna jahannam yatrah la yazalu yatrahu fiha, dan jahannam terus menerus meminta tambahan, ya, agar manusia dimasukkan terus menerus sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan kedua kakinya, barulah berhenti jahanam tersebut. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, in masyaita ilayya harwaltu ilaik, kalau engkau berjalan mendekatiku, maka aku akan berlari mendekati. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala surati, Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan suratihi, bentuknya. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, saya melihat Rabbku dengan bentuk yang seindah-indahnya. Dan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang sifat bagi Allah, bagaimana kita memandangnya, fa'alaika bitaslim, maka wajib bagimu untuk taslim, menerima, wa tasdiq, kemudian membenarkannya, wa tafwid, dan menyerahkan hakikat dari sifat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita tidak mengetahui hakikatnya dari sifat itu seperti apanya. Waridho, kemudian ridho dengan hadis-hadis tadi. Jangan kamu tafsirkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan hawa nafsumu, seenaknya. Fa innal imana bihadza wajib. Karena mengimani sifat-sifat yang ada dalam hadis tadi wajib hukumnya. Siapa yang menafsirkan dari sifat-sifat Allah dengan hawa nafsunya dan dia menolaknya, fahuwa jahmi, maka ia adalah pengikut Jahmiyah. Dan siapa yang mengira bahwasanya dia bisa melihat Allah di negeri, di dunia ini, fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan sikap kita apabila menjumpai hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, at-taslim wa tasdiq, menerima dan membenarkannya. Mimma lam yablughu aqluk, yang akal kita, kata Imam Al-Barbahari, tidak sampai
untuk memikirkannya atau mengetahuinya. Nggak sampai. Ya, disebutkan di sini hati para hamba di antara dua jemari dari jemari tahu ya? Tahu jemari kan? Mana jemari? Tahu nggak jemari? Jari. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. At-tasdiq wa taslim, menerima dan membenarkannya. Tidak perlu untuk memikirkannya karena kita tidak akan sampai untuk memikirkan bagaimana hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kemudian hadis yang lain, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Turun sifat bagi Allah, turun. Bagaimana turunnya Allah? Allahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Wajib kita meyakininya Allah turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak perlu kita untuk memikirkannya bagaimana Allah turun. Apakah seperti kita turun atau tidak? Jangan dipikirkan. Cukup diimani dan dibenarkan. Karena kita nggak tahu bagaimana hakikat Allah Azza wa Jalla, turunnya seperti apa tidak diketahui. Pertama, karena khabar baik dari Quran dan As-Sunnah tidak mengkhabarkannya, tidak memberitahukan secara terperinci bagaimana Allah turun. Maka cukup bagi kita untuk mengimaninya Allah itu turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah kalau Allah turun arus itu kosong? Apakah ketika Allah turun itu arusnya kosong, berarti arus lebih tinggi dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Itu terlalu banyak memikirkan sifat turun bagi Allah Jalla wa Ala, yang akhirnya menyamakan turunnya Allah dengan makhluknya. Yang tadinya hanya membayangkan, lama-lama menyamakan Allah dengan makhluknya. Sudah turun. Allah kan bersemayam di atas Arsy Ar-Rahman. Al-Arsyis tawa Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas Arsy. Lalu Allah turun, apakah ketika Allah turun Arsy itu kosong? Itu adalah pikiran kita. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari, at-taslim alaika bit-taslim wa tasdiq. Menerima dan mempercayainya. Seperti jari Allah, bagaimana jari Allah? Apakah seperti jari kita? Itu karena terlalu banyak memikirkannya. Sudah, terima dan yakini. Karena kita tidak mengetahui hakikat dari jari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengkhabarkannya. Kemudian untuk mengetahui hakikat sesuatu harus ada yang semisal dengan Allah. Kalau di sini, adakah yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana jari Allah, ya kita harus melihat atau mengetahui ada yang serupa dengan Allah. Namun laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa. Jadi tidak diketahui. Atau pernah melihat langsung. Adakah yang pernah melihat langsung? Tidak ada. Maka kita tidak mengetahui hakikat jari jemari bagi Allah Azza wa Jalla. Apa kewajiban kita? Mengimaninya. Sebagaimana ada kisah yang ma'ruf, masyhur, sering disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah, kisah dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Ketika beliau sedang mengajar seperti ini, pada suatu hari ada seseorang laki-laki yang bertanya,
Ada seorang laki-laki yang bertanya, salah seorang jemaah, dia bertanya, "Kaifa istawa?" Wahai imam, bagaimana istiwa Allah? Apa arti istiwa? Bersemayam. Suatu hari datang kepada Imam Malik seorang, dia bertanya, ingin bertanya sifat istiwa bagi siapa? Bagi Allah. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa itu, wahai imam? Nanya. Lalu Imam Malik yakni terdiam, karena ini pertanyaan hal yang memang belum pernah dan tidak ada orang yang bertanya seperti dia. Imam Malik diam, lalu disebutkan menundukkan kepalanya begitu, berpikir sampai keluar keringat gitu ya, dia sejenak karena pertanyaan ini cukup mengagetkan Imam Malik. Dan memang di kasus-kasus tidak ada pertanyaan seperti ini gitu. Karena para salaf terbukti sahabat tidak pernah bertanya tentang masalah sifat bagi Allah, pernah bertanya karena mereka faham. Yadun, tangan. Dan mereka membaca laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir di Quran. Mereka membaca tidak ada yang serupa dengan Allah ketika Allah mengatakan yadullah. Sebutan tentang tangan Allah. Maka para sahabat meyakini Allah memiliki tangan, tapi mereka meyakini dan memahami tangan Allah tidak seperti tangan makhluknya. Makanya nggak ada pertanyaan tentang sifat dari para sahabat bagi Allah, nggak ada. Kalau pertanyaan tentang amal soleh ada tidak? Ada. Ahabul a'mal ilallah, Nabi menjawab. Amal yang paling dicintai oleh Allah begini dan begini, Nabi menjawab. Banyak pertanyaan tentang amal soleh yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Sebagaimana sahabat siapa? Hudzaifah ibnul Yaman yang bertanya tentang keburukan itu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, bukan tentang sifat, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr ma khafata ayyudrikani. Dan aku bertanya tentang keburukan, fitnah-fitnah, kekacauan apa yang akan terjadi. Kenapa khawatir saya terjerumus kepada keburukan tersebut? Jadi bertanya keburukan untuk diwaspadai. Jangan sampai saya terjatuh ke keburukan itu, maka ditanya. Di sini bukti bagi kita bahwasanya para sahabat banyak bertanya kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada pertanyaan sahabat kaifa istawa. Wahai Rasulullah, bagaimana istiwa Allah itu seperti apa? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat faham tentang sifat-sifat bagi Allah, mereka faham sudah, ngerti. Tangan ya tangan, turun ya turun, paham mereka. Karena Quran juga turun dengan bahasa Arab dan mereka orang Arab tulen. Orang Arab tulen, tahu tulen asli ori. Tulen bahasa Arab. Mereka faham. Dan mereka mengerti tangan Allah tidak sebagaimana tangan makhluknya, turunnya Allah tidak sebagaimana turun makhluknya, matanya Allah tidak sebagaimana mata makhluknya, dan seterusnya paham. Makanya nggak pernah bertanya. Nah ini orang nanya di majelisnya Imam Malik, kaifa istawa, bagaimana istiwa itu? Mau terdiam, keringat karena kaget ya, shock. Kok ada orang bertanya seperti itu? Kemudian Al-Imam menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajibun.
wa su'alu anha bid'ah. Ada berapa? 3. Dan ini dijadikan kaidah dalam masalah sifat, pegangan juga bagi kita. Dan jawaban Imam Malik ini itu sebelumnya sudah juga diungkap oleh Atha dan oleh para salaf sebelumnya gitu. Karena ada beberapa riwayat yang tentang seperti ini juga Imam Malik tuh mendapat dari gurunya juga gitu. Ya, saya agak lupa riwayat ini. Dari sebagian guru-guru beliau juga menjawab seperti ini tentang sifat gitu. Jawaban Imam Malik ini dijadikan kaidah saja, dijadikan apa? Jadikan kaidah bagi kita di dalam memahami sifat dan pegangan. Ada 3 yang disebutkan, 3 atau 4? 3. Al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa bersemayam bagi Allah maklum, diketahui sudah. Istiwa ya udah istiwa, bersemayam. Nggak usah lagi ditanya-tanyain lain, sudah istiwa. Ya, tangan maklum. Al istiwa'u maklum, bersemayam bagi Allah itu maklum, sudah diketahui, jelas gitu maksudnya. Itu jelas lah. Masa sih kamu nggak ngerti gitu? Masa lu nggak ngerti cuma istiwa aja? Maklum itu jelas. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah beristiwa wajib, bukan sunnah lagi tapi wajib. Apalagi makruh, apalagi bid'ah. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah beristiwa wajib. Karena nas Quran yang mengatakan, ada di 7 tempat Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Tsummastawa 'alal 'arsy, di 7 tempat di Quran itu. Nanti Al-Qaul Mufid ada itu. Dan Ustaz tambahin ayat yang lain gitu. "Tsummastawa 'alal 'arsy." Ulang-ulang. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah bersemayam bid'ah. Bertanya bagaimana Allah bersemayam bid'ah. Apa arti bid'ah? Hal yang baru, muhdats, baru. Bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah bertanya tentang istiwa secara khusus dan secara umum tentang sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan 3 poin tadi bisa diterapkan di sifat-sifat yang lainnya gitu. Tangan bagi Allah maklum, dipahami, diketahui, tangan sudah. Mengimani Allah memiliki tangan wajib. Bertanya bagaimana tangan Allah bid'ah. Nuzul turun bagi Allah maklum, diketahui turun sudah. Paham gampang, turun ya turun. Mengimani Allah turun wajib. Bertanya bagaimana Allah itu turun bid'ah. Bagaimana Allah itu turun? Apakah arasnya kosong? Gitu. Terus sepertiga malam akhir kan di setiap benua, setiap negara ini beda-beda waktunya. Siang malamnya kan berbeda itu. Dunia itu luas gitu. Ada peta situ. Luas. Sepertiga malam di mana? Di Indonesia beda dengan sepertiga malam di Amerika atau Manado dengan Aceh. Sepertiga malamnya beda tidak? Berbeda. Papua dengan Aceh, Jakarta dengan Papua. Berbeda kan? Itu baru satu apa ini? Satu negeri. Indonesia. Belum Indonesia dengan Thailand, dengan Vietnam, jauh lagi Eropa. Beda tidak sepertiga malamnya? Beda-beda. Lalu kalau Allah turun di sepertiga malam di Indonesia, gitu. Nanti turun lagi di negeri yang lain. Gak balik-balik dong ke arah.
terjebak aja gitu. Iya kan? Apa itu yang berbicara, wahyu atau akal? Akal, karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Terjadilah apa yang terjadi. Coba nggak disamain. Betul nggak? Banyak dalam ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Maha hebat, maha besar, maha mampu. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, bagaimana dia turun. Nggak usah, kata Al-Imam Barbahari, fa'alaika bitaslim. Kalau akalmu nggak sampai, wajib bagimu untuk menerima wa tasdik dan membenarkan. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Turun, pikir gimana nih? Berbeda-beda, Allah terjebak dong di dunia itu, nggak pulang-pulang. Secara akal manusia sahih nggak begitu? Satu sisi ya katakanlah kita mengalah, ya benar. Tapi kan Allah bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau ente begitu mungkin. Kalau manusia seperti itu tidak, ya mungkin begitu. Setiap sepertiga malam saya misalkan ngapain nih, ke atas pohon gitu. Ya terjebak saja kamu di mana? Di pohon itu. Keliling pohon aja terus setiap sepertiga malam. Nggak pulang-pulang kemana? Ke rumah. Itu manusia. Terus nanya, terus arusnya bagaimana tuh arus? Kalau Allah turun, kosong atau bagaimana? Gitu. Berarti kalau Allah turun, berarti arus lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan siapa? Allah. Ini nggak mungkin nih. Mungkin masa arus lebih tinggi? Di atas. Oh, berarti yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya. Rahmat Allah turun di setiap sepertiga malam. Gitu. Bukan rahmatnya, tapi yang turun adalah para malaikatnya yang turun. Gitu. Tahrif, diubah dari mana yang hak kepada mana yang batil. Oh, bukan Allah. Kalau Allah turun, arsy kosong. Pertama. Kedua, arsy lebih tinggi dibandingkan Allah. Gitu. Oh, berarti bukan Allah ini yang turun. Apa? Rahmatnya, kasih sayangnya turun di sepertiga malam. Atau siapa yang turun? Malaikatnya. Padahal dilanjutkan hadis ini, man lam yastaghfiruni fa astaghfirullah. Siapa di malam itu yang ingin meminta ampun kepada saya akan mengampuninya. Bisa rahmat mengampuni dosa orang? Bisa malaikat mengampuni dosa orang? Man yas'aluni fa'ajibhu. Siapa yang minta kepada saya akan berikan. Bisa malaikat mengabulkan doa orang yang meminta? Hah? Bisa malaikat mengabulkan doa yang meminta? Bisa mereka? Tidak bisa. Bingung. Bangkrut. Waduh, susah salafi ini. Bingung. Gak bisa. Mana bisa malaikat mengampuni dosa orang? Bisa gak malaikat? Enggak. Dia juga makhluk, butuh kepada ampunan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa dia mengabulkan doa orang? Enggak, dia makhluk, perlu kepada siapa? Rabbnya. Enggak mampu. Bisa. Ya udah, siapa yang turun? Allah. Nama Allah turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan bagi dia. Sudah, jangan ribet-ribet. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jangan kau pikir nanti arsy kosong. Atau ada yang bilang ini perkataan nggak pernah diungkapkan oleh ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Apa dia mengatakan Allah yanzilu bil arsy, Allah itu turun dengan arsy. Ikut arsy juga turun. Terjebak, terjerembab.
Karena al-bidah yang mengatakan kalau turun berarti arsy kosong gitu kan. Atau arsy lebih tinggi dibandingkan Allah. Ahlus sunnah tidak mengatakan seperti itu. Allah turun, iya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dia yang tahu, dia yang paling tahu. Karena bingung, iya Allah turun, tapi arsy tidak kosong. Allah turun bersamaan dengan arsy. Ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ini tidak dikatakan oleh Ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Baru. Dan itu kata beliau dikatakan oleh salah seorang pengajar akidah. Tapi nggak disebut namanya. Mungkin di Saudi sana kali. Itu disebut oleh guru yang mengajar pelajaran akidah karena ditanya oleh salah seorang muridnya. Kata Syekh Ibrahim, ini ucapan tidak pernah diungkapkan oleh ahlul bid'ah atau ahlul sunnah. Ungkapan apa? Allah turun bersama dengan arsy. Al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Udah jangan ditanya-tanya. Turun ya, turun. Kaki ya, kaki. Telapak ya, telapak. Sudah, tidak usah dipikirkan. Wajib diimani saja sudah. Hakikatnya seperti apa, tangan seperti apa, turunnya Allah seperti apa, itu tidak diketahui. Namun ada tidak hakikatnya? Ada, tapi kita tidak tahu. Zaki turun dari mimbar, paham ya? Zaki ini bukan Allah, turun dari mana? Mimbar. Bagaimana hakikat Zaki turun dari mimbar? Pertama, dia melangkahkan kaki kanannya dulu misalnya. Kan mimbar nih. Caranya tuh hakikat itu namanya. Oh, dia turun kaki kanannya dulu. Pinggang kanannya, bahu kanannya agak turun karena kiri masih nyangkut. Lalu dia turunkan kaki kirinya. Oh, mulai bahunya mulai rata sama. Baru dia lompat ke pocong, ke keramik. Baru dia lompat dengan kedua kakinya. Itu hakikat Zaki turun dari mimbar. Diketahui tidak? Diketahui. Kenapa? Karena kita melihat. Lihat, oh gitu Zaki turun. Allah turun kita melihat tidak? Tidak melihat. Tapi ada tidak hakikat bagaimana Allah itu turun? Ada. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya di antara kaidah ahlu sunnah dalam masalah sifat adalah qat'ut tam'u an idraki kaifiyah as-sifat. Di antara undang-undang, peraturan ahlu sunnah di dalam memahami sifat adalah apa? Berputus asa sudah. Qat'ut tam'i an idraki kaifiyah as-sifat. Ada di Tadmuriyah ada ya? Itu kaidah itu. Masih ingat enggak antum? Akidah Tadmuriyah ada gitu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum berdua kan belajar Tadmuriyah kan? Risalah Tadmuriyah. Itu di antara undang-undang ahlu sunnah, peraturan mereka memahami sifat adalah apa? Putus asa sudah. Apa ya putus asa ya? Hopeless apa ya? Berapa sendiri apa? Yuk tidak memikirkan dan menutup pintu dari mengetahui hakikat sifat bagi siapa? Allah. Udah nggak ada pintunya sudah. Putus asa sudah. Udah nggak ada jalan. Qat'ut tam'i. Berputus asa atau sudah? Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikat sifat bagi siapa? Bagi Allah. Udah tertutup, udah nggak ada lagi. Tidak bisa. Hakikat dari sifat Allah itu. Ada hakikatnya, tapi kita tidak mengetahui sebagaimana Zaki turun dari mimbar. Ada hakikat cara turunnya tidak? Ada. Kita tahu atau tidak? Tahu. Kenapa? Karena melihat.
tahu kaki kanannya dulu tuh Zaki turun, baru kiri. Gerak tubuhnya bagaimana, kelihatan kan? Baru dia lompat. Tangga terakhir dia lompat dan kedua kaki. Tahu kan kita hakikat bagaimana Zaki turun? Caranya bagaimana hakikatnya? Tahu karena melihat gitu. Nah sekarang ada tidak yang pernah melihat Allah? Gak ada. Di dunia ini melihat Allah ada tidak? Melihat Allah turun ada atau tidak? Gak ada yang tahu. Bagaimana kita ingin tahu hakikat turun kah, atau tangan, atau kaki bagi Allah, jari? Ada yang pernah melihat gak? Tidak. Apa namanya? Maghrib. Apa nama kamu? Asar. Maghrib, asar. Asar ada di faslun di dalam kelas di bawah. Paham ya? Asar ini di mana? Ceritanya di kelas di bawah. Di dalam asar. Maghrib lah. Asar di bawah kelas. Zaki turun dari mana? Di saat yang bersamaan Zaki turun dari mimbar. Zaki turun dari mimbar. Asar tahu tidak? Dia dalam kelas. Tahu nggak dia? Nggak tahu. Selesai proses Zaki turun dari mimbar, Raffi turun kemana? Ke kelas. Ketemu dengan apa? Ashar dalam kelas. Ashar. Tahu nggak lu? Apaan? Tadi Zaki turun dari mimbar. Caranya dia kaki kanan dulu, baru kiri, kemudian dia lompat tuh, gitu. Lompat ceritain detil. Ashar tahu hakikat Zaki turun, tapi dia melihat tidak? Tidak tahu dari mana? Diberitahu oleh Raffi. Khabar dari Quran dan Sunnah tentang Allah turun ada atau tidak? Nggak ada. Nggak ada kan? Bagaimana cara Allah turun? Bagaimana tangan Allah, wajah Allah? Di Quran khabar itu ada tidak? Nabi yang mulia SAW menjelaskan tidak? Tidak. Bagaimana kita ingin mengetahui hakikat sifat bagi Allah? Kita tahu atau tidak? Nggak tahu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Beda dengan si Ashar tadi, dikasih tahu oleh siapa? Raffi, hakikat Zaki turun dari mimbar. Ashar jadi tahu tidak? Tahu, karena ada yang memberi tahu. Dan sekarang kita untuk mengetahui hakikat Allah turun, pertama dari Quran. Aslinya dong dari Quran. Ada tidak dari Quran? Tidak. Dari hadis hanya disebutkan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, tapi caranya bagaimana disebutkan di hadis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan tidak? Tidak. Zaki sudah nggak ada, keluar ke mana ya? Ke matam, lagi makan. Paham ya? Dia turun dari mana tadi? Dari mimbar. Ashar naik ke masjid, ke atas. Di mana dia Raffi turun? Di sini nih, di mimbar. Paham ya? Raffi naik, bagaimana turunnya? Raffi naik, diperagain lompat. Sama persis serupa. Zaki dengan Raffi sama-sama manusia, betul tidak? Ya kan? Zaki apa? Mutan atau manusia? Raffi manusia? Hah? Sama nggak mereka berdua? Sama. Kemudian Zaki turun dengan kaki kanan, Raffi peragain dengan kaki kanan. Sama-sama memiliki apa? Kaki kanan, sama diperagain. Gini nih asal caranya dia tadi turun nih. Ini dulu, kaki kanan dulu dia. Baru dengan kaki kirinya. Lalu dia Zaki lompat. Oh, Ashar paham tidak tuh? Ngerti nggak dia? Oh paham kau, karena dipraktikkan dan sama-sama manusia, gitu. Sama-sama memiliki kaki juga, sama-sama bisa melompat. Sekarang ada nggak yang serupa dengan Allah yang kita bisa lihat? Ada tidak? Nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hah? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia? Kan yang sama serupa. Bagaimana kita ingin mengetahui hakikat sifat bagi Allah? 3 itulah cara kita mengetahui hakikat sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Disebut oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam syarah Al-Qawaidul Musla rahimahullah. 3 ini cara untuk mengetahui hakikat sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Pertama apa? Pertama melihat langsung. Melihat Allah langsung. Tahu tidak? Tahu. Kalau melihat langsung tahu enggak? Tahu lah, melihat Allah. Dan ada enggak yang bisa melihat Allah? Enggak ada. Ahlus sunnah sepakat enggak ada yang bisa melihat Allah ketika di mana? Di dunia. Kecuali sufi. Jadi kita enggak main sama mereka. Mereka lah udah. Ahlus sunnah enggak ada. Jadi enggak ada yang bisa melihat Allah ketika di dunia, enggak ada. Siapa bisa melihat? Kedua caranya apa? Ada khobar. Ada informasi bagaimana sifat bagi hakikat sifat bagi Allah. Tapi informasi kita dapati tidak, enggak ada informasi hakikat tangan bagi Allah seperti apa, enggak ada. Panjangnya, lebarnya, apanya, enggak ada. Teksturnya kayak enggak ada. Dan sejauh manapun kita berpikir sifat bagi Allah pasti salah. Sejauh apapun kita pikir, wah ini salah. Kira-kira Allah ini takyif, mengkira-kira, salah, udah salah. Lu nggak usah jauh-jauh, jadi lu udah ya. Kalian nggak usah jauh-jauh nih. Surga. Kita menghayal tentang surga. Bahkan surga secara item-itemnya gitu ya, di situ ada. Sudah disebutkan kan? Sungai, taman-taman. Sebutkan kan? Itu apa yang disebutnya itu? Ya, pokoknya isi dalam surga itu disebutkan tidak? Sebutkan. Bidadari, rumah yang terlihat, temboknya bisa dilihat dari luar, bidadarinya sampai disebutkan. Pikirin tentang itu, tentang surga, salah. Surga itu makhluk bukan? Makhluk. Bagaimana dengan Al-Khaliq, dengan yang menciptakan? Surga kita mikir-mikir, salah tidak? Pasti salah. Surga hanya kita mikir, sungainya kira-kira ada airnya bening gitu. Nanti yang susu belum lah, ini sungai kita kenal aja nih. Bening, nanti pinggirnya tuh ada rumput-rumput. Ada kulkasnya, kalau minum tinggal enak gitu. Kita pikirin, salah tidak? Salah. Mana dalil? Diskusi. Inni a'datu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat. Paham ya? Belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah dipikirkan oleh hati manusia, enggak kepikiran. Enggak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terpikirkan bagaimana aslinya surga itu. Makanya kata Ibnu Abbas, tidaklah sungai di surga dengan sungai di dunia memiliki kesamaan illal asma, kecuali apa? Namanya aja. Dunia ada sungai, surga ada sungai, apanya yang sama? Nama. Apalagi dunia ada pohon, surga ada pohon, apanya yang sama? Nama. Surga ada rumah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, Allah akan membuatkan satu rumah di mana? Di surga. Surga ada rumah tidak? Di dunia ada rumah, apanya yang sama? Nama. Hakikatnya bisa kita mikirin bagaimana rumah di surga?
Pasti salah. Itu surga makhluk kan? Apalagi kita berpikir, tangan Allah kira-kira panjangnya sekian. Salah udah pokoknya. Salah tidak? Salah, nggak sampai udah kalau itu. Bukannya tidak ada, tapi nggak sampai. Udah nggak usah dipikirin. Turunnya tuh gini, tangannya gini. Apalagi sama-samain. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan manusia dong. Manusia juga punya tangan. Allah punya tangan. Berarti bukan tangan tuh, kekuasaan. Manusia punya kekuasaan nggak? Sama, Jahmi juga punya kekuasaan manusia. Ayo lu bangkrut lagi, pusing, marah-marah sama Ahlussunnah. Gitu aja udah. Manusia punya kekuasaan tidak? Sama lagi nggak? Sama. Pusing, mana nih? Bukan tangan berarti. Apa nih? Kekuasaan. Taktil berarti. Tolak. Ganti. Tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Manusia punya kekuasaan tidak? Punya. Sebagian manusia ada kekuasaannya? Ada. Mikirin tidak boleh, menyamakan tidak boleh, mengganti dengan yang lain juga tidak diperbolehkan, menolak juga tidak diperbolehkan. Mikirin takyif. Udah gitu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Tamtsil, menyamakan. Berarti Allah itu sama manusia nih, sama nih tangan kayak kita nih, begini tangan ya tangan begini sama. Boleh tidak? Nggak boleh. Tahrif, dipalingkan. Bukan tangan dong. Kalau tangan Allah punya tangan, kita punya tangan, sama dong. Berarti bukan tangan. Apa ini? Kekuasaan. Tahrif. Ditaktil, ditolak. Enggak, Allah nggak punya tangan. Agak laki-laki dikit, berarti Allah nggak punya tangan. Bukan. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Pertama kan serupa. Kedua informasi ya. Informasi tentang itu enggak ada. Yang ketiga apa? Melihat langsung. Bukan melihat langsung. Yang serupa dengan Allah. Ada nggak yang serupa dengan Allah? Untuk mengetahui hakikat sifat bagi Allah, kita harus tahu ada yang serupa dengan Allah. Lalu kita lihat. Baru kita bisa mengetahui sifat bagi siapa? Allah, karena dia serupa. Ada tidak yang serupa dengan Allah? Nggak ada. Ya, kayak sering mobil dari dulu saya kasih mobil. Soalnya kayaknya nggak ada yang sama ya. Yang serupa merek, dua merek sama, jenisnya apa coba? Cuma mobil doang kan ya? Cuma Toyota dengan Daihatsu aja udah. Collab mereka kan? Toyota Avanza, Daihatsu, Xenia. Toyota, ya ada Rush itu. Toyota Rush. Terios atau apa? Toyota Rush dengan Daihatsu Terios atau kebalik? Bayar nih iklan ini. Toyota Rush dengan Daihatsu Terios, sama nggak dia? Sama, serupa. Sama tidak? Seseorang yang nggak tahu Toyota Rush tapi tahu Daihatsu Terios, ya itu Rush, seperti itu. Ada seorang, kamu tahu Toyota Avanza kamu tahu nggak? Nggak tahu. Xenia kamu tahu? Tahu saya Xenia. Ya itu Avanza begitu, persis. Begitu jadi Avanza kayak Xenia. Ya persis pokoknya, mi'afil mi'ah udah pokoknya 100% sama udah begitu. Persis. Gitu ya. Terbayang nggak bagi kamu? Ya terbayang. Karena dia tahu apa ini? Xenia. Nggak masalah dia nggak tahu apa? Avanza kan serupa nih. Oke. Dia nggak tahu Rush. Dia tahu Terios ya kan? Nanya, katanya ada yang Toyota Rush ya. Saya belum pernah lihat tuh, belum pernah tahu. Lu pernah lihat Terios gak di pinggir jalan? Pernah tuh, yang injek kelinci gua tuh kemarin. Daihatsu Terios. Begitu Rush. Seperti itulah Toyota Rush. Paham kan kamu sekarang? Ya, saya tahu. Kamu pernah melihat Allah? Tidak. Tahu nggak bagaimana tangan Allah? Nggak tahu. Berarti harus ada yang serupa kan? Ada nggak yang serupa dengan Allah? Nggak ada.
udah habis. Hah? Selesai nggak? Habis, nggak ada lagi. Untuk mengetahui hakikat bagi siapa, sifat bagi Allah, nggak tahu, habis. Qad uttamai an idraki kaifiyat as-sifat. Itu kaidah Ahlussunnah. Menutup jalan, putus asa sudah dari mengetahui hakikat sifat bagi Allah, udah nggak tahu pokoknya. Mata ya mata sudah. Allah punya mata, punya mata. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Apakah matanya sama dengan mata makhluk? Beda. Bagaimana matanya? Allah tahu. Bagaimana kita ingin mengetahui mata bagi Allah? Kalau kita tidak pernah melihatnya, tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak ada informasi detail tentang mata bagi Allah Azza wa Jalla. Dipikirkan sejauh mana pasti salah. Nah, sejauh surga saya kita pikirkan pasti salah. Sebenarnya akidah kita tentang sifat simpel tidak? Simpel, cukup diimani sudah, diyakini. Dipikirin buang-buang waktu dan pasti salah. Syukur kalau sampai di situ. Kalau terjerembab kepada pemahaman-pemahaman sesat yang akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau diganti bukan ini tapi itu, atau ditolak udah. Parah nggak kalau ke situ? Parah. Masih kalau mikir salah itu masih mending, udah salah. Daripada terjerembab ke fitnahnya Jahmiyah, Mujassimah. Bahaya nggak itu? Bahaya. Mu'attilah, serem. Tolak Allah bersemayam di atas arsy. Gak mau meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa? Kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Sebagaimana kita duduk di atas kursi atau karpet. Iya kan? Kalau kita duduk di atas kursi lebih besar dari kita tidak? Ya kita kan muat di situ. Paham ya? Berarti kursi lebih besar. Wah, Allah bersemayam di atas arsy. Berarti arsy nanti berarti lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Arsy lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah terjerembab kepada fitnah at-tamtsil. Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya terlebih dahulu di otaknya nih. Sehingga keluarlah kesimpulan arsy lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa? Karena dia menyamakan. Kalau manusia kita nih duduk di atas mimbar, gedean mana kita mau mimbar? Kita bersemayam di atas mimbar, lebih gede siapa? Bersemayam di atas kasur, lebih besar apa? Kasur atau kitanya? Kasur. Bersemayam di atas kursi, lebih besar kursinya. Bersemayam di atas karpet, lebih besar karpetnya. Bersemayam di atas arsy. Wow. Berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena dia telah mentamsil dulu. Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Keluarlah kesimpulan tadi. Wah, berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Oh, bukan bersemayam berarti menguasai arsy. Istaula. Allah menguasai apa? Arsy. Ditahrif, dipalingkan. Mana yang hak jadi mana yang batil, dipalingkan. Ditahrif. Oh, bukan bersemayam berarti apa ini? Menguasai arsy. Ulama menjawab, kalau menguasai sesuatu pasti sebelumnya sudah mengalahkan seorang itu. Adit menguasai apa ini? Kamar.
Adit menguasai kamar. Sebelumnya dia telah mengalahkan orang-orang yang berada di kamar itu. Kalau Allah menguasai arsy, berarti Allah telah mengalahkan sesuatu sebelumnya. Siapa coba? Siapa mau dikalahin oleh Allah? Dan emang ada yang seleting sebanding sama Allah gitu, selevel dikalahin, jatuhin. Tidak dikatakan istaula kecuali seseorang telah mengalahkan orang yang lainnya. Jadi gitu ya. Menyerupakan Allah akhirnya jadi berarti bukan bersemayam tapi menguasai tahrif. Tahrif itu adalah bahasa gampangnya apa Ustaz ini? Tahrif apa? Memalingkan, mengganti dari mana yang hak kepada mana yang batil. Ini sifat atau sunnahnya siapa yang suka mentahrif? Sunnatul Yahud. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka suka merubah-rubah ayat Allah dari tempat-tempatnya, dirubah, tahrif. Itu sunnatul Yahud. Kebiasaannya orang Yahudi. Diadopsi oleh Jahmiyah. Ambil tahrif. Kenapa bisa mentahrif? Karena dia sudah mentamsil, telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya ditahrif. Sama juga orang yang menolak istawa, enggak, bukan bersemayam. Udah. Kenapa? Karena itu adalah intinya itu menyerupakan Allah, itu udah intinya. Pusat masalahnya, karena kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Coba kalau tidak, clear tidak masalah, clear bebas masalah. Tangan ya, sudah tangan bukan kekuasaan. Wajah ya wajah. Tapi kalau orang mikir kalau Allah punya wajah, kita punya wajah, berarti sama dong Allah dengan makhluknya. Oh berarti bukan wajah. Apa dong? Kalau bukan wajah, mau apa? Mau ganti apa? Nanti kayak Angry Bird, wajahnya 21. Karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba jangan diserupakan. Selesai udah. Allah punya wajah, wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Ya, jadi beginilah kajian kita, kata Imam Al-Bahri, fa'alaika bitaslim wa tasdiq wa tafwid. Wajib bagi kalian, bagimu kalau menerima hadis-hadis sifat seperti ini, at-taslim, terima aja udah. Sami'na wa ta'na, wa tasdiq, benarkan sudah. Jangan diingkari. Wa tafwid, dan serahkan hakikat sifat itu hanya kepada Allah saja. Wa ridho, kemudian ridho lah. Bersemayam, turun ya turun, tangan, wajah, kaki, jari, telinga kalau ada. Ada pertanyaan sampai sini? Tertawa. Marah Allah. Marahnya Allah tidak sebagaimana marahnya makhluknya. Marah makhluk bagaimana? Matanya merah, bacotnya gede, tangannya misalnya genggam, marah. Ini manusia kan? Allah memiliki sifat marah. Tapi marah Allah seperti kita atau tidak? Enggak. Seperti apa dong? Allahu a'lam. Kita nggak tahu bagaimana hakikat marah bagi Allah. Tersenyum Allah, tertawa yang makhluk bagaimana? Giginya kelihatan. Apa lagi? Ada yang sampai cekikikan. Tahu cekikikan? Gimana? Abisin di pondok ini nggak boleh gitu kan, haram. Logotan. Kuat apa kalian bilang? Kuat tertawa.
Boleh di sini, nggak ada. Tawa-tawa nggak ada di sini. Santri baru ya, lama-lama nggak ada. Atau tertawa. Itu tertawanya makhluk kan? Tertawanya Allah seperti itu tidak? Beda. Berlari. Sebenarnya dalam hadis tadi, kalau hambaku mendekati berjalan, aku akan mendekatinya sambil berlari. Larinya Allah tidak seperti lari makhluknya, jangan dipikirkan lari makhluk dengan larinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Cukup stop, imani saja, simple, selesai. Dipikirin sampai kita mati, ketemu atau tidak? Gak ketemu. Jangan mikirin sesuatu yang gak pernah ketemu. Udah, gak ada ujungnya. Tidak usah untuk dipikirkan. Melihat teman keluar, nggak usah dipikirin. Mau kemana gak tahu, terserah. Kita gak akan tahu dia mau kemana. Pikirin, oke, kira, jangan ke rumah si bapak ini nih. Nanti di sana dapat makan. Nggak usah dipikirin, udah keluar aja. Gitu. Paham nggak itu? Jadi jangan memikirkan sesuatu yang memang apa ini? Kita nggak tahu jawabannya mau bagaimana, udah selesai. Lari dipikirin bagi Allah lari. Apa nih? Nggak usah. Ada pertanyaan? Ya Pak, santri mau tanya sekarang. Jangan udah kelar, udah mau istirahat apa, Ustaz bertanya. Sini sekarang, belajar di laki-laki. Ya Pak. Kalau kita bicara tentang menetapkan ini kan, ada sekelompok orang justru dia beranggapan atau dia menuduh dengan kita menyamakan Allah dengan sesuatu itu makhluk itu. Justru kita ini yang menyamakan karena kita menetapkan gitu. Iya. Padahal kita kan mengikuti hanya apa yang diberitakan di Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sebatas itu saja. Ya. Itu bagaimana menjawab? Iya, itu namanya klaim ya kan? Klaim seorang, penilaian seorang dari firqah-firqah yang memang berseberangan dengan kita. Makanya qaid kita adalah al-isbat bila tamsil wa tanzih bila ta'til. Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Al-isbat bila tamsil. Al-isbat bila tamsil wa tanzih bila ta'tilin. Untung nih berdua nih belajar. Kirimkan kitab-kitab yang pelajari. Ini murojaah sedikit. Mereka belajar risalah Tadmuriyah, itu tentang kaidah asma wa sifat dan takdir di awal-awal ya kan, tauhid gitu. Takdir tapi di situ. Baru qaid fi zat gitu kan, Ustaz ya. Ujiannya kan risalah Tadmuriyah itu. Qaid Ahlussunnah seperti tadi, al-itsbat bila tamtsil, kita menetapkan bagi Allah, kita tetapkan tanpa menyerupakan. Jadi kita menetapkan tidak ada konsekuensi menyerupakan dengan makhluknya, itu memang anggapan kalian saja. Kita menetapkan tanpa menyerupakan. Berbeda dengan mujassimah, mumatsilah. Kita berbeda. Kalau mujassimah, mumatsilah itu memang menyerupakan, tangan ya tangan seperti kita. Dia ada kelompok dalam masalah sifat, mereka memang menyamakan Allah. Allah berbicara dengan bahasa Arab, berfirman dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang kita pahami. Dalam bahasa Arab tangan, ya tangan. Seperti apa tangannya? Oh, tangannya seperti tangan kita, tangan makhluk. Disamakan. Tangan ya tangan. Wajah Allah seperti wajah kita. Ahlussunnah enggak. Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluknya. Apanya yang sama wahai mujassimah? Namanya doang sama, sama-sama wajah. Ini bantahan kita pada mereka. Namanya doang sama. Kamu punya wajah, monyet punya wajah. Monyet punya wajah. Ya tadi ke sini. Ya. Manusia punya wajah, monyet punya wajah. Monyet punya wajah. Apakah wajah manusia berkonsekuensi sama dengan wajah monyet? Hah? Sama atau tidak? Tidak. Wajah monyet sama dengan wajah manusia tidak? Tidak. Agak berbulu itu. Ya? Bibirnya agak begini ya. Kayak bemper bemo, bemper bajai. Enggak tahu kalian. Ya kan monyet? Coba asal lidahnya taruh di gigi sini.
Nah, sama tidak wajah manusia dengan wajah kera? Sama tidak? Tidak. Apanya yang sama? Namanya, wahai mujassimah, namanya saja yang sama, beda hakikatnya. Walhasil itu sama-sama makhluk, betul tidak? Sama-sama makhluk, manusia makhluk, monyet makhluk tidak? Makhluk. Tapi hakikat dari sifat mereka sama atau tidak? Nggak usah jauh-jauh, sama-sama manusia aja, wahai mujassimah, sama-sama manusia saja. Kamu dan bapakmu punya wajah tidak? Punya wajah. Apakah wajahmu sama dengan wajah bapakmu? Beda. Hakikatnya ya, tekstur kulitnya sama tidak? Tidak. Jumlah pori-porinya sama atau tidak dengan bapakmu? Termalu aja hitung coba. Sama tuh, alisnya bentuknya sama dengan bapakmu. Yang kembar saja wajahnya kembar. Berbeda tidak? Hakikatnya beda, ada bedanya. Bibirnya agak, adeknya bibirnya mungkin agak panjang diukur. Oh, beda ternyata kamu. Itu kembar, sama-sama memiliki wajah. Beda tidak hakikatnya? Beda. Kupingnya ada yang caplang, ada yang koniker, ada yang telon gitu ya. Kupingnya ada yang caplang ya kan? Caplang tau kan? Agak gede gitu. Kalau yang kakaknya kupingnya biasa. Sama-sama wajah kan itu, sama-sama telinga. Hakikatnya sama tidak? Berbeda wahai mujassimah, beda. Apanya yang sama? Kalau engkau ingin katakan sama, apanya yang sama? Namanya sama. Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah. Wajah Allah tidak sebagaimana wajah makhluknya, hanya nama saja yang sama, yaitu apa? Wajhun, wajah. Tanzih bila ta'til. Kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupai siapa? Makhluknya. Kita tidak mengatakan wajah Allah sama seperti wajah manusia. Kita tidak mengatakan tangan Allah dengan tangan manusia itu sama, tidak. Kita tidak mengatakan apalagi kaki bagi Allah sama dengan kaki manusia, tidak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, tapi tidak sampai mentaktil, tidak sampai menolak sifat itu. Mensucikan tanpa menolak sifat itu, menetapkan tanpa menyerupakan sifat itu dengan makhluknya. Ulang ya, menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupai dengan makhluknya. Oke. Perang dengan mujassimah kita di sini. Mujassimah menetapkan, tapi dia menyerupakan gitu. Paham ya? At-tanzih bila ta'til. Kalau kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupakan, dari serupa dengan makhluknya. Kita mensucikan bagi Allah, menafikan bagi Allah sifat-sifatnya sama dengan sifat makhluknya. Bila ta'til, tanpa menolak sifat tersebut. Tanpa menolaknya. Enggak, wajah Allah tidak sebagaimana wajah makhluknya. Itu kan mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kita sucikan kan Allah dari serupa kepada makhluknya. Tidak, turunnya Allah tidak seperti turun makhluknya. Tangannya Allah tidak seperti tangan makhluknya. Namun tidak menolaknya sebagaimana Mu'attilah dan kawan-kawan. Kalau Mu'attilah tidak, Allah tidak Kalau kita tetapkan Allah itu turun, maka itu serupa dengan makhluknya. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya kan, tanzih namanya itu kan. Tidak, Allah itu tidak seperti makhluknya turunnya, kata Mu'attilah. Tidak. Tapi yang turun bukan makhluknya. Tapi yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya, malaikatnya, ditaktil. Kita nggak begitu, nggak ini. Tidak ini, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, enggak. Tidak juga menolak sifat Allah gara-gara alasannya apa? Mensucikan Allah menyerupai makhluknya. Alasannya apa? Orang-orang Mu'attilah ini dia menolak sifat bagi Allah karena
Kita itu niatnya baik, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kan gak etis. Kalau kita katakan Allah punya wajah, manusia juga punya wajah. Jadi apa dong? Bukan wajah, tapi keridoannya. Ditolak tidak sifat wajah bagi Allah? Ditolak gak sama dia? Poin itu ditolak tidak? Ditolak. Turun bagi Allah. Tidak, Allah itu turunnya tidak seperti makhluknya, berbeda. Kalau kita tetapkan Allah turun, nanti takut jangan-jangan kita menyamakan dengan makhluknya. Oh, jadi apa dong? Jadi yang turun adalah rahmatnya, malaikatnya. Niatnya baik, mensucikan sifat Allah serupa dengan makhluknya, tapi bermuara kepada penolakan terhadap sifat. Tolak. Kalau tolak ini nas mau ditolak, oh ganti. Nah, apa? Malaikat. Jadi tahrif dari cucunya juga itu. Mau ditolak ayat ya kan? Berani nggak? Waduh, tapi ini ada wajah di Quran nih. Kalau bisa dihapus sebenarnya enaknya dihapus gitu. Tapi nggak bisa kita ngapus Quran. Oh ganti juga. Jangan bilang turun. Tapi siapa yang turun? Malaikat. Karena motivasi mereka ingin mensucikan Allah, zatnya serupa dengan makhluknya, tapi ada sifat itu tetap. Kita sucikan lah, takutnya sama-sama manusia juga bisa turun, Allah juga bisa turun kan, nanti sama dong khawatirnya. Oke, digantilah, berarti Allah bukan Allah yang turun. Nah itu dia tadi. Kalau ini enggak, dia menetapkan, betul, tapi menyerupakan Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan. Tangannya seperti apa? Sama seperti kita tangannya. Ahlussunnah menetapkan tangan bagi Allah tanpa menyerupai dengan makhluknya. Makanya disebutkan al-itsbat bila tamtsil wa tanzi bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah tanpa menolak. Ada gitu ya. Gitu Fadil ya. Kita belajar suatu saat lebih dalam lagi. Mau betah pesantren? Di veto kuat, Ustaz. Kuat? Harus kuat, harus sabar. Belajar. Perjuangan, pengorbanan besar, tut ilmu. Sama. Pernah di veto juga sama guru, Ustaz, mau pernah. Ngomelin, paham kamu. Pak, gitu kan. Dulu kan belajar gitu. Dulu Pak Reis. Mau diulang seperti dulu sini? Ada pertanyaan? Wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Thayyib ikhwan sekalian, barangkali sampai di sini itu sekilas dan singkat. Karena bab ini al-asma wa sifat harus dibahas secara khusus ya, dan ini dulu pernah kita bahas secara khusus karena masih perlu pembelajaran dan juga penguasaan yang baik dalam bab ini. Mungkin insya Allah di suatu saat kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam al-asma wa sifat insyaallah. Memang selama saya di sini belum pernah itu secara khusus. Mungkin suatu saat ya insyaallah. Thayyib, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.